Tuhan, kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Di sore ini kita percaya sesuatu yang Tuhan kerjakan dan Tuhan taruh di dalam hati kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang ditinggikan. Damai sejahtera Allah adalah kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Kita mau katakan mulia. Kita sembah Raja yang mulia. Dia agung dan besar bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karya-Mu besar bagi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Mulia. Mari katakan sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat, puji haleluya dan kuasa. Engkau mulia, oh mulia. Agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Bersama-sama naikkan pujian mulia sembah. Mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Bagimu Yesus, amin. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kau mulia, oh mulia. Agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga, haleluya, datang untuk umatnya. Mari katakan Dia dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, oh Yesus Raja. Amin. Yesus Raja. Haleluya. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari Bapak Ibu katakan pujian ini, sembah. Mulia Engkau Allah yang dimuliakan, Engkau Raja yang disembah dan diagungkan. Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia, oh mulia, haleluya. Agung kerajaannya. Dia dari surga, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dia dipuji, oh ditinggikan namanya Yesus. Dihormati dan dimuliakan. Haleluya Tuhan.
Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari jemaat Tuhan, dalam hadirat Tuhan kita berdiri bersama-sama, katakan mulia. Mari angkat suaramu, angkat pujian, haleluya. Terima kasih Tuhan, ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Oh haleluya, mulia, agung kerajaannya. Ajaib Tuhan, Dia dari sorga, datang untuk selalu. Mari angkat tanganmu, lambaikan di hadapannya, katakan dipuji, ditinggikan namanya Yesus, Yesus. Hormat dan ya Tuhan, Yesus Raja. Mulia, amin. Sembah Raja mulia. Ajaib Engkau Tuhan, Dia telah mati, dibangkitkan. Hanya jemaat Tuhan katakan dipuji. Jemaat Tuhan angkat suaramu, angkat suaramu. Jangan ada yang membatasi kehidupanmu. Ketika engkau ada di sini, engkau mau memuliakan Dia. Ketika engkau ada di sini, engkau puji Dia. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, mulialah nama-Mu. Oh Yesus, amin. Haleluya. Sama-sama lebih dipuji. Haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dihormatilah, muliakanlah Yesus Raja, Yesus Raja. Amin. Mulia, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Dia telah mati, dibangkitkan. Sekali lagi dipuji. Engkau baik, Engkau baik. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Oh, muliakanlah Yesus Raja, Yesus Raja. Mulia, haleluya. Sembah Raja mulia. Amin. Dia telah mati. Amin. Dia telah mati. Dia telah mati. Dia telah mati. Dia telah mati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Raja kami, Dia Raja yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau muliakan dan agungkan Engkau, karena Engkau adalah Raja kami di atas segala raja. Kami tunduk pada kedaulatan-Mu. Kami percaya jika kami ada di sini, Engkau juga ada di tempat ini. Karena roh kami akan bawa dan persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Hidup kami bawa sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepadamu. Biarlah sore ini kami jadikan sesuatu momen yang terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Biar kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Atmosfer sorga ada di tempat ini, mengelilingi dan menaungi tempat ini. Apabila ada kuasa-kuasa yang lain, kami tolak tangking itu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa melepaskan semuanya. Kami ada kegirangan, kami ada sukacita untuk bersatu hati memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur. Kami alaskan buka ibadah ini dengan satu nama yang perkasa dan ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bersama kita menang dengan Tuhan, amin. Bersama kita kuat karena Yesus Allah kita yang perkasa. Coba mari lambaikan tanganmu dari tempat dudukmu. Engkau Allah yang besar. Kita semua dalam sukacita dan suasana yang berbeda, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita katakan, dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dari awal lebih lembut lagi katakan, dialah segalanya, Dia bagiku. Oh, dialah segalanya, besar kecil. Dia korbankan dirinya dan selamatkanku. Amin. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti apa? Seperti air madu ya, dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Dicicip air madu yang manis. Amin. Dialah segalanya, amin, Dia bagiku. Haleluya, haleluya. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Amin. Puji Tuhan. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Oh, dicicip air madu yang saya rindu
Hanya jemaat saja katakan, Dialah segalanya. Mari jemaat kita berdiri. Amin. Sambil angkat pujian ini. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dicicip air madu yang manis. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Dari awal sekali lagi Tuhan menetapkan. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari lambaikan tanganmu, katakan tangannya. Ya. Tangannya, haleluya. Tuhan menopang tangannya, haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, amin. Tuhan menopang tangannya, tangan-tangannya, tangan-tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Dengan pujian bagi Tuhan kita tetap tinggal berdiri Bapak Ibu. Kita akan terus muliakan Allah. Amin. Sekali lagi lambaikan tanganmu, kiri kananmu di belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Sekarang telah tiba oleh darah anak domba Allah kita ditebus. Amin. Akan pujian ini Bapak Ibu, saudara kekasih, kita muliakan dan agungkan Dia. Sekarang telah tiba, katakan keselamatan, dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, telah dilemparkannya para pengaruh. Sekali lagi, sekarang telah tiba, Yesus Tuhan, keselamatan dan kuasa, ya haleluya, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, amin, telah dilemparkannya para pendawa kita. Sama-sama oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Saya rindu sekali lagi dari awal,
haleluya. Sekarang telah tiba, amin. Keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan oh, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita dikalahkan iblis, dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak. Lagi haleluya, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Dari tempat berdiri saudara, tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kita dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah lagi. Haleluya, oleh darah anak domba Yesus Tuhan, oleh kesaksian kita. Yesus dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah lagi, oleh darah anak. Sama-sama domba, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari silakan duduk. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Oleh darah anak domba, kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kasih setia Tuhan terus mengalir bagi kita. Saudara, ada sampai hari ini semua karena kebaikannya, semua karena darah domba Allah. Mari saudara, kita tertegung dalam hadirat Tuhan. Kita mau berkata bahwa sungguh besar setiamu, nyata bagi kita sekalian. Akan pujian ini, amin. Sungguh besar setiamu ya Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Glory bagi Tuhan. Darah-Mu telah layakkan ya Bapa kehidupanku. Tiada kata yang bisa, oh tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, amin, dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kebenaran selalu
Dari tempat dudukmu Bapak Ibu, angkat suaramu lebih dalam lagi. Katakan haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, oh. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Tinggikan ku. Mari coba Tuhan sekali lagi kita berdiri. Akan pujian ini lebih dalam di hadapan Tuhan. Amin. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Mari angkat suaramu. Dia Allah yang ditinggikan, Dia Tuhan yang diagungkan. Dia melebihi dari segala-galanya apa yang kita punya. Dia lebih dari semuanya. Haleluya. Yesus, sekali lagi ku tinggikan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, di mana engkau berdiri saat ini. Haleluya. Kau ada di dalam hadirat Tuhan. Setiap pujian yang engkau ungkapkan itu sesuatu penghormatan kepada Dia. Haleluya. Dalam roh. Lagi sama-sama. Lebih ku tinggikan. Oh Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah, dalam roh dan dalam roh. Haleluya. Dalam roh dan dalam roh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan pujian bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak. Berikan pujian bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. 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 Ajaib. 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 Ajaib Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Nikmat hadirat-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami yang datang dipuaskan dengan kuasa darah anak domba Allah. Sesuatu yang terjadi bila roh Allah ada di tempat ini. Kami rindu terus Tuhan mengalir bersama-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan dengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau kuasai tanah hati kami. Setiap firman yang diberitakan dan disampaikan adalah rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikan di belakang kuasa terjadi Bapa. Firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan mengubah dan membaharui kehidupan kami yang ada, sehingga kami semakin hari semakin kuat menghadapi semua tantangan hidup. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa. Ambil alih semua hidup kami. Kami berserah dengar firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan mari kita berikan tepuk tangan sebagai pujian hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Satu ayat sebagai perenungan pada sore yang berbahagia terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-91. Kemudian kita lihat ayat yang ke-14 bagian A saja. Mazmur pasal 91 ayat 14 bagian A. Sama-sama kita membacanya. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar. Mazmur 90 itu adalah doa dari Musa. Dan kalau saudara baca 90 sampai 99 itu tidak ditulis siapa yang menulisnya. Nanti pada pasal 100 baru ditemukan nama Daud di situ. Mazmur Daud. Dan kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud sekitar 65%. Jadi tulisan Daud sebanyak kurang lebih 65% sampai 70%. Sisanya itu adalah tulisan Musa, juga Salomo, Bani Asaf, Bani Korah, dan juga ada yang tidak menyebut namanya atau tidak ditemukan namanya sehingga tidak ditulis siapa penulisnya, tapi masuk dalam kelompok kitab Mazmur ini, termasuk
Kitab Mazmur ini termasuk dalam kitab puisi dalam Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bersama, ini sebenarnya adalah kata Allah sendiri. Jadi pemazmur menulis sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Allah rindukan kepada umat yang percaya. Kalau versi Perjanjian Lama, yaitu kepada bangsa pilihannya, yaitu Israel yang sudah dipilih dan ditentukan sejak dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dan mereka dijanjikan satu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, Tuhan berkata di sini bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku. Saya tertarik dengan kata melekat kepadaku. Kata melekat itu artinya tidak ada celah, tidak ada antara. Jadi dua benda yang mepet, dua benda yang sangat dekat sehingga kita tidak bisa melihat ada celah, ada antara. Kalau saudara tarik dua garis dari satu titik, tapi di titik yang kedua ada deviasi, titik yang sedikit lebih besar. Kemudian saudara tarik, kira-kira dua garis ini akan mepet atau akan terpisah? Kalau ada deviasi, ada titik deviasi di titik yang pertama, tentu tidak akan tidak akan mepet. Itu akan semakin besar jaraknya kalau kita tarik. Jadi semakin panjang kita tarik, jarak antara dua garis itu akan semakin melebar. Dan itu bukan yang dimaksud oleh Alkitab, sekalipun sama-sama dari satu titik. Tuhan mau supaya hati kita itu melekat kepada Tuhan. Melekat artinya lengket, tidak ada deviasi, tidak ada antara, tidak ada celah. Hari ini ada begitu banyak titik-titik liar yang bisa menjadi deviasi antara hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita biarkan itu, maka hubungan kita dengan Tuhan tidak akan melekat. Kita hidup di zaman yang sungguh sangat maju sekali, apalagi dalam dunia telekomunikasi. HP Android sekarang begitu mudah kita mengakses berbagai informasi-informasi, termasuk informasi-informasi teologis. Ada begitu banyak pemaparan-pemaparan, pemikiran-pemikiran, tafsiran-tafsiran. Ini akan bisa menjadi deviasi antara hubungan kita dengan Tuhan. Apalagi ada seorang yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Nah, kalau kita tidak berani membangun hubungan dan kita tidak berani bersikap dalam situasi seperti ini, maka hubungan kita dengan Tuhan, hati kita tidak akan melekat. Pasti akan ada tanda tanya, apakah Yesus betul Tuhan? Ini adalah titik deviasi yang bisa memisahkan kita, yang bisa membuat hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya dengan tegas nubuatan ini untuk kita menjadi satu peringatan. Kalau kita baca satu perikop ini dengan judul Lindungan Allah, ini sebenarnya adalah sebuah nubuatan. Jadi kemungkinan ya pasal 90 sampai pasal 99 itu masih tulisan Musa. Kemungkinan besar. Bukan berarti benar juga tafsiran saya, tapi kemungkinan besar ini masih tulisan Musa, masih ada hubungan dari Mazmur 90 sampai Mazmur 99. Kalau saudara lihat, nanti ditemukan nama Daud itu adalah pada nama Bani Korah yang bukan Musa, itu pada Mazmur pasal 100. Mazmur untuk Bani Korah dan Mazmur 101 Mazmur Daud. Jadi kemungkinan besar
Ini adalah sebuah nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada penulis kitab Mazmur, supaya sampaikan ini kepada umat pilihan Tuhan, supaya hati mereka melekat kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan alahnya Bani Moab, Ammon, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan satu titik deviasi yang bisa membuat bangsa ini tidak fokus kepada Tuhan. Seperti hari ini kita, ada begitu banyak titik-titik yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi sebagai orang yang sudah menerima, sebagai orang yang sudah mengalami kasih Kristus yang begitu luar biasa, bagi kita Yesus itu adalah yang terbaik. Yesus itu adalah Allah yang sejati. Yesus itu adalah manusia yang sejati. Dan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup kita. Kita harus berani membuat pengakuan seperti itu. Kita harus berani membuat pernyataan seperti itu, supaya kita jangan terbawa hanyut, terbabit dengan berbagai pemahaman-pemahaman yang bermunculan hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, apa akibat kalau orang membawa pengajaran yang sesat? Sebelum kita masuk lebih jauh, coba kita lihat dalam kitab 1 Yohanes. Kita lihat dulu dalam kitab 1 Yohanes. Ayat yang pasal yang keempat, kita lihat ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Roh di sini huruf kecil, artinya roh manusia, atau juga bisa roh setan. Tetapi ujilah roh-roh itu. Roh-roh kecil, bisa roh manusia dan bisa juga roh setan. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah, roh besar. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris, dan tentang dia telah kami dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi gampang sekali kita mengenal atau kita kategorikan apakah ini betul dari Allah atau bukan dari Allah. Untuk menguji bahwa ini roh dari Allah adalah ketika seseorang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, berarti itu adalah dari roh Allah. Tapi kalau ada orang mengaku Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan berasal dari Allah, Yesus bukan juru selamat, itu bukan roh dari Allah, tapi itu adalah roh antikris. Jadi dari pengakuan, dari pernyataan mereka, kita mudah untuk mengenal mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, kita lihat ayat yang kelima. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengar mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi bertolak dari ayat ini mudah kita untuk bisa mengenal dan bisa mengkategorikan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Roh yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu jelas adalah roh antikris. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk supaya kita luput dan tidak terbabit dengan situasi yang sedang berkembang hari ini, maka Alkitab mengatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi Tuhan mau orang yang kuat di dalam menghadapi situasi dunia, hatinya harus melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan tanpa ada celah, tanpa ada antara, tanpa ada titik-titik deviasi,
maka kedekatan kita dengan Tuhan itu tidak akan ada satupun kekuatan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan. Nah, kita lihat apa manfaat kalau hati kita dekat dengan Tuhan. Ini yang penting sekali untuk kita pahami. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Meluputkan dari apa? Kalau saudara mundur beberapa ayat atau saudara baca satu perikop, ada tantangan yang besar, ada malapetaka, ada bala sampar, ada sakit penyakit dan lain-lain sebagainya. Nah, Tuhan akan meluputkan kita dari situasi yang sulit seperti ini. Tuhan akan meluputkan kita dari malapetaka. Tuhan akan meluputkan kita dari serangan bala sampar dan lain-lain sebagainya. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Setelah dia meluputkan kita dari bahaya-bahaya ini, yang kedua dia katakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia pasti mengenal nama Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Sampai 2 kali Tuhan berkata, aku akan meluputkannya. Tapi yang kedua, ada sambungannya, meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa Tuhan kita, luar biasa Allah kita. Tidak ada Allah yang seperti Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang sangat-sangat bertanggung jawab. Dia sudah menyelamatkan kita, dia sudah berkorban. Dia bertanggung jawab untuk meluputkan, menjaga, membentengi kita sampai selama-lamanya. Ayat yang berikut, ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dia taruh, dia tempatkan kita di tempat yang aman. Kemudian yang berikut dia katakan, akan ku kenyangkan dia dengan panjang umur. Artinya, sampai rambut kita putih, seberapa lama Tuhan kehendaki kita hidup di bumi ini. Saya sekarang sudah berumur 64, jalan 65. Bapak Gembala sudah jalan 75 tahun. Dan lain-lain, mungkin ada yang lebih tua. Artinya dengan panjang umur, seberapa lama Tuhan kehendaki kita hidup di dunia ini. Seberapa panjang usia kita di dunia ini. Selama kita hidup, Tuhan berjanji akan mengenyangkan kita. Artinya kita tidak kekurangan sandang, pangan, dan papan. Sekalipun dunia ini sedang berhadapan dengan krisis yang besar. Orang berkata tahun 2023 sebagai masa gelap. Dunia bisa gelap, dunia bisa krisis. Tapi kita punya Allah yang bisa menjamin kita, yang bisa menjaga kita, yang bisa memenuhkan sebuah kebutuhan kita. Sehingga kita akan luput dari situasi dunia yang sedang melanda manusia pada umumnya. Kuncinya adalah hati kita harus melekat kepada Tuhan. Dia tidak hanya mengenyangkan kita, tapi kita lihat berikut. Ini yang paling penting, ini yang paling prinsip. Apa guna Tuhan luputkan kita? Apa guna Tuhan bentengi kita? Apa guna kita berseru kepada dia, dia mendengar nama kita? Apa guna dia mengenyangkan kita dengan panjang umur? Tetapi poin yang terakhir kita tidak miliki dan kita tidak peroleh. Semua itu tidak berguna. Poin yang terakhir ini sangat penting. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ini tegas dan ini pasti. Mengapa dia mengatakan begitu? Karena di dalam dia ada kepastian keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu sebabnya dia berani berkata seperti itu. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Dan ini merupakan nubuatan
dari apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus itu adalah penyelamat yang tunggal satu-satunya, dan tidak ada penyelamat yang lain. Bagaimana supaya hati kita tetap melekat kepada Tuhan? Ini ada tip-tip yang kita akan belajar. Supaya hati kita melekat kepada Tuhan, setidaknya ada 4 poin yang kita akan belajar. Supaya hati kita itu tetap melekat kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Paulus mau supaya jemaat yang ada di Filipi itu mengenal Tuhan secara lengkap. Bukan hanya Yesus sebagai pemberi berkat, bukan hanya Yesus sebagai penyembuh yang agung, yang mulia. Tapi Paulus mau supaya jemaat di Filipi mengenal Yesus itu secara lengkap. Yang pertama adalah kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan ini adalah kuasa kemenangan, yaitu Roh Kudus. Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan dan kuasa kemenangan. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Yang kedua, dan persekutuan dalam penderitaan. Ini yang seringkali banyak ditolak oleh orang Kristen. Maunya teologi kemakmuran, maunya orang Kristen kaya, maunya orang diberkati saja. Tapi kalau soal menderita, jangan dulu. Ini bukan pengenalan yang benar, dan ini bukan pengenalan kepada Yesus yang sempurna. Paulus mau supaya kita mengenal Yesus secara lengkap, secara sempurna. Dari kuasa kebangkitan, penderitaan Yesus, sampai pada kematian Kristus. Jadi kita harus mengenal salib Yesus itu seperti apa, dan kemudian kita pikul salib itu dalam perjalanan hidup kita. Dan itu tanggung jawab orang percaya. Ayat yang berikut, ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Ini tujuan akhir, supaya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau kita hanya mengenal Yesus sebagai pemberi berkat, kita tidak akan mengalami kebangkitan. Kalau kita hanya mengenal Yesus sebagai penyembuh yang agung, tapi yang lain kita menolak, kita tidak pernah akan mengalami kebangkitan. Tapi kita harus mengenal Yesus dengan sempurna, dengan benar, dari kuasa kemenangan, penderitaan sampai Yesus mati. Kemudian kita akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu poin yang pertama yang harus kita miliki. Itu tekad kita, itu semangat kita. Kita harus mengenal Yesus secara lengkap, secara sempurna, dan kita tidak boleh menolak hal yang lain. Salib itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Kristen. Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ini perkataan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul apa? Salibnya setiap hari dan mengikut aku. Salib ini di sini bukan penderitaan, karena salib penderitaan itu sudah dipikul oleh Yesus. Tapi salib di sini sebenarnya lebih lebih menjelaskan kita kepada kesetiaan kita, kepada ketekunan kita, kepada ketaatan kita. Jadi setiap hari kita pikul salib, artinya setiap hari kita harus setia kepada Tuhan. Setiap hari kita harus taat kepada 'Yesus Kristus. Yesus Kristus. Setiap hari kita harus tekun kepada Yesus Kristus. Setiap hari kita harus taat kepada Yesus Kristus. Setiap hari kita harus taat kepada Yesus Kristus. Setiap hari kita harus taat kepada Yesus Kristus. Setiap hari kita harus tekun kepada Yesus Kristus. Setiap hari kita harus
Bukan pikul-pikul salib, pikul kayu kemudian kita bikin dan kita pikul, kita jalan-jalan. Atau bukan kita bikin aksesoris salib dan kemudian kita pakai aksesoris salib. Tidak salah pakai aksesoris salib, tapi bukan itu makna pikul salib. Makna pikul salib itu artinya setiap hari kita harus setia dengan Yesus. Kita harus taat terhadap hukum-hukum Yesus, dan kita harus tetap di dalam pengajaran Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, setelah kita mengenal Yesus secara lengkap dan sempurna, Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Dan telah mengenakan manusia baru. Manusia yang lama kita sudah buang, kita sudah tinggalkan ketika kita mengenal Tuhan. Dan kemudian yang terus menerus. Tidak boleh ada kata istirahat. Terus menerus. Di mana saja kita berada, apapun profesi kita, itu tidak menghalangi kita untuk mengenal Dia dengan benar. Supaya kita terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, menurut gambar Allah, menurut kebenaran firman Tuhan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, hari ini kita harus menjadi orang Kristen yang berpengetahuan. Tidak cukup orang Kristen yang hanya setia beribadah. Tidak cukup. Kita harus menjadi orang Kristen yang setia beribadah, setia berdoa, dan juga memiliki pengetahuan. Nah, untuk berpengetahuan, kita harus secara terus-menerus mencari tahu, menggali tentang Yesus Kristus. Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Kita lihat betapa pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Kita boleh rajin, aktif dalam semua wadah. Kita boleh aktif dalam doa-doa yang dijadwalkan oleh gereja, oleh kegiatan-kegiatan apapun juga. Tapi hal berpengetahuan itu sangat penting sekali. Karena rajin itu berkaitan dengan ketaatan, dengan kesetiaan kita. Tapi pengetahuan itu berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak berpengetahuan tapi kita rajin, kita bisa disesatkan. Tapi kalau kita rajin dan kita berpengetahuan, sulit untuk disesatkan. Karena apa? Kita punya pengetahuan. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dengar ada satu khotbah dari seorang anak muda. Ada pepatah mengatakan, buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Dia berkata begini, ketika Yesus belum menjadi Tuhan, Dia sama dengan kita, pernah muda kata. Sebagaimana kita suka perempuan-perempuan cantik, Yesus juga seperti itu. Hati-hati Bapak. Semua yang tidak ditulis dalam Alkitab itu sesat. Jangan percaya, tolak semua. Kebenaran Alkitab itu tidak berdasarkan asumsi. Tapi kebenaran Alkitab itu berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam firman Tuhan. Jadi kalau seseorang bicara berdasarkan asumsi tapi tidak ada dasar kebenaran, itu sesat, itu tidak benar. Dan sekarang kita ada di zaman ini, zaman sekarang. Itu sebabnya kita butuh pengetahuan. Rajin dan berpengetahuan. Itulah orang Kristen yang kuat. Yang ketiga kita lihat dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 17-18. Setelah kita mengenal Dia dengan sempurna, dengan benar, dan kemudian kita mengenakan manusia baru, bertumbuh secara terus-menerus. Ini hal yang ketiga. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya.
Hal apa yang dimaksud oleh Petrus? Yaitu pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saudara, jangan anggap enteng. Saya sudah Pantekosta dari kecil, tidak mungkin akan terseret. Jangan beranggapan seperti itu. Tapi mari kita berpacu dengan situasi, dengan memiliki pengetahuannya. Apa solusinya supaya kita jangan terseret dan jangan kehilangan pegangan yang teguh? Ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kasih karunia di sini adalah karya salib Kristus Yesus Tuhan. Kasih karunia itu harus menjadi pemahaman kita, pemahaman dasar kita, bahwa kita ini diselamatkan hanya kasih karunia. Kita hidup sampai hari ini hanya kasih karunia, dan semua yang ada dalam diri kita itu hanya kasih karunia. Dan pemahaman tentang kasih karunia tidak akan membuat hidup kita menjadi angkuh dan menjadi sombong. Kalau semua hanya kasih karunia, apa kita mau banggakan dalam hidup ini? Tentu tidak. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi solusi untuk tidak terseret ke dalam kesesatan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang pertama kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya kita jangan berhenti, jangan puas dengan satu pengetahuan yang sudah kita terima, tapi kita terus bertumbuh, kita terus menggali, kita terus mengenal, kita terus belajar. Karena belajar Alkitab itu sampai mati tidak akan selesai. Saya sekolah Alkitab 2 tahun di GPDI. Kemudian ambil S1 di satu institut teologia di Manado. Tapi setelah diperiksa, ternyata STT itu tidak terakreditasi. Jadi saya ujian lagi di sini tahun 2011 kalau tidak salah. Ambil S1 di STTP Poso. Kemudian saya ambil S2 di STTBK itu 2 tahun. Tapi karena bermasalah, ada masalah ke dalam, saya wisuda S2 di Semarang tahun 2017. Jadi jarak waktunya itu cukup jauh. Dan sampai hari ini saya beli buku-buku, di rumah kira-kira ada sekitar 200 judul buku, dan terus belajar, terus belajar, terus belajar. Semakin kita belajar mengenal Kristus dengan benar, kita semakin tenggelam dan kita semakin merasa kita ini bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa kita ini. Semakin kita mengenal kebesaran dan kemuliaan Allah, kita semakin kecil di hadapannya dan kita semakin tidak berarti di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur kita menjadi berarti karena kasih karunia Kristus Yesus Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengenal Dia dengan benar. Yang keempat, kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat 24. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Artinya begini Paulus maksudkan. Pengharapan yang dilihat itu bisa saja materi, bisa saja kekayaan, bisa saja pangkat, bisa saja jabatan, bisa saja popularitas. Semua itu yang kelihatan. Tapi itu bersifat sementara, satu ketika pasti berakhir. Itu ada batas waktunya. Seorang olahragawan itu ada batas usia. Pemain bola misalnya Messi, Ronaldo,
di usia menjelang 40 sudah pensiun. Selesai popularitas. Artis ada yang sampai 40, ada yang sampai 50, tapi kemudian tenggelam karena ada faktor ketuaan. Jadi kalau kita bergantung pada hal yang kelihatan, itu bukan pengharapan lagi. Karena semua yang kelihatan itu bersifat sementara. Termasuk harta benda, kekayaan kita, jabatan kita, semua itu sifatnya sementara. Namun kalau kita berharap kepada yang tidak kelihatan, yang Paulus maksudkan ini bukan kosong, bukan hampa, tapi yang tidak kelihatan di sini adalah Allah yang roh adanya. Allah yang roh adanya, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa kita pegang, yang pernah menjadi manusia, yang sudah menebus kita. Inilah pribadi yang sanggup untuk menolong kita, pribadi yang sanggup untuk memberkati kita, pribadi yang sanggup memberikan pengetahuan kepada kita, supaya kita jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi pengharapan kita harus letakkan kepada Yesus Kristus, Tuhan satu-satunya, Allah dan Juru Selamat dunia ini. Yang kelima, Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 dan 24. Ini juga menjadi peringatan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Terus, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi ini. Semuanya ini kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kalau kita diberi hikmat bijaksana, kita jangan bangga atas kebijaksanaan. Kalau kita kemudian diberikan peluang oleh Allah untuk bisa sekolah sampai sekolah tinggi, sampai S3, jangan kita bergantung pada gelar ini. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kita, kemudian kita menjadi kaya, menjadi konglomerat sekalipun, jangan kita bergantung pada kekayaan. Artinya jangan bermegah karena semua yang kita miliki. Tapi kalau kita mau bermegah, kita bermegah karena yang satu ini, karena kita memahami dan kita mengenal Allah. Dikatakan semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi tip untuk menjaga supaya hati kita melekat kepada Tuhan, semua fokus kepada Tuhan, semua fokus kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita mengenal Yesus secara lengkap, bukan hanya sepotong-sepotong, bukan hanya berkat, bukan hanya kesembuhan, mujizat, tapi kita harus mengenal Yesus secara lengkap, secara sempurna. Bahwa Dia sudah berkorban untuk kita, Dia sudah mati untuk kita, Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Mari kita menomorsatukan Dia. Mari kita mengenal Dia secara terus menerus dalam hidup ini. Kita belajar, kita berpengetahuan, kita menggali Alkitab. Waktu-waktu kita, mari kita gunakan untuk memahami Tuhan dengan benar. Ini adalah hal-hal untuk menjaga hati kita, supaya hati kita tidak terbawa dan tidak terbabit oleh arus dunia ini. Dan dengan 5 poin ini, mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita tetap melekat dengan Tuhan, dan hubungan kita tetap terjalin terus dengan Tuhan. Ada juga yang terakhir, kita mundur ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita lihat pemazmur berkata, ayat 1 di pasal 91 ini, dalam lindungan Allah, ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya.
Jadi baik siang maupun malam, mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak perlu 2 jam saudara berdoa, 15 menit cukup. Sebelum tidur, duduk bersama-sama, kemudian berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari Engkau sudah pelihara, Engkau sudah tuntun, Engkau sudah berkati, beri kesehatan. Sampai malam ini kami tidak kurang satu apapun. Kami mau tidur sekeluarga, kami serahkan ke dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, peluk tidur. Besok pagi juga berterima kasih karena sepanjang malam Dia sudah lindungi kita, kita sehat, kita bisa bangun dan bernafas pagi hari. Bersyukur, cukup dengan demikian. Baik siang maupun malam, kita punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Kemudian kita berkata-kata, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Jadi pengalaman hidup kita siang dan malam ini harus kita buktikan dengan pernyataan, dengan perkataan kita, dengan pengakuan kita kepada Tuhan. Dan itu Tuhan perhitungkan sebagai sebuah nilai-nilai keselamatan dalam hidup kita. Roma pasal 10 ayat yang ke-10 sebagai bagian terakhir kita lihat. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tidak cukup percaya, tapi harus ada pengakuan dari mulut kita. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan, sesuai ayat-ayat firman yang kita dengar tentang melekatkan hati kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu ini yang dikutip dari pasal ini. Dan di lagu ini dikarang atau dinyanyikan oleh Ibu Gembala beberapa tahun yang lalu. Dan mari kita coba nyanyikan supaya semua kita tentang lagu ini. Engkaulah perlindunganku. Lagu yang diangkat dari Mazmur 91 ini. Sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan, dan kubu pertahananku, di bawah kepak sayapmu, tempat yang aman bagiku. Bila hatiku melekat padamu, kau akan membentengiku. Bila ku berseru padamu, kau akan menjawabku. Di dalam kesedihan
kesesakanku, Kau selalu menyertaiku. Kau meluputkanku, memuliakanku, dan menyelamatkanku. Walaupun 1000 rebah di sisiku Dan 10.000 rebah di kananku, takkan goyah selama-lamanya. Dari awal lagi. Engkaulah perlindunganku dan kubu pertahananku. Di bawah kepak sayapmu, tempat yang aman bagiku. Bila hatiku melekat padamu, Kau akan membentengiku. Bila ku berseru padamu, Kau akan menjawabku. Di dalam kesesakanku, Kau selalu menyertaiku. Kau meluputkanku, memuliakanku, dan menyelamatkanku. Walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, namun aku takkan goyah selama-lamanya. Saya minta hanya jemaat Tuhan saja kita belajar bersama. Dari awal kepak sayapmu, tempat yang aman bagiku. Tuhan, Bila hatiku melekat padamu, Kau akan membentengiku. Bila ku berseru padamu, Kau akan menjawabku. Di dalam kesesakanku, Kau selalu menyertaiku. puji Tuhan. Kau meluputkanku, memuliakanku, dan menyelamatkanku. Puji Tuhan sama-sama. Walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku,
walaupun 1000, haleluya. Walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, namun aku takkan goyah. Katakan lagi sebagai pernyataan kita. Kita yakin perlindungan Tuhan. Walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, namun aku takkan goyah selama-lamanya. Kita bangkit berdiri dan katakan walaupun 1000. Walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, namun aku takkan goyah selama-lamanya. Sekali lagi walaupun 1000. Walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, namun aku takkan goyah selama-lamanya. Namun aku takkan goyah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami setelah kami mendengarkan firman-Mu. Bila kami melekatkan hati kepadamu, Engkau akan membentengi dan melindungi kami. Dan itulah sebabnya kami bersuka cita, karena Engkau yang berfirman tak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Layakkan kami bersekutu dalam perjamuan ini. Itulah sebabnya Tuhan, biar kebenaran firman ini termeterai di dalam hati dan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita duduk dengan tenang. Para pelayan perjamuan kami undang ke depan. Kita akan melayani bersama. Kita lakukan pujian dengan segenap hati. Kita sama-sama akan ambil bagian dalam perjamuan ini. Segenap hati dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudus
bangkit berdiri bersama-sama. Kalvari. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Tuhan, kita siapkan, kita buka dengan hati-hati, kita buka hosti atau roti dahulu, kemudian dibaliknya kita buka akan kita mendapatkan cawan atau anggur. Bila semua sudah, puji Tuhan. Mungkin ada yang bisa dibantu yang lain supaya kita sama-sama bersekutu di dalam perjamuan ini.
Kita angkat roti, saudara-saudara. Kita berdiri dan angkat roti. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang sudah dipecahkan di atas kayu salib, agar kami yang banyak menjadi satu di dalam Engkau adalah tubuhmu di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami boleh bersekutu denganmu. Kami boleh bersekutu saudara bersaudara di dalam Tuhan. Haleluya. Sehingga kami dapat dan mampu melekatkan hati kami denganmu. Dan kami percaya yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dipulihkan, karena bilur-bilurnya yang berkuasa menyembuhkan kita sekalian. Segala puji bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian kami. Itulah sebabnya sekali lagi saya ajak kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat persekutuan di dalam perjamuan Tuhan malam hari ini. Terima kasih umat-umat Tuhan juga akan memberikan persembahan sebagai korban tanda cinta kami kepada Tuhan. Biarlah semua Tuhan menilik balas berkat berlipat kali ganda seperti kata janji firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita duduk kembali. Para pelayan mengumpulkan peralatan. Sementara itu kita siapkan korban yang kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kita bawa ke depan. Di meja ini ada tempat-tempat khusus. Kita bawa secara bergilir liwat di depan meja korban ini, lalu bisa kembali liwat belakangnya dan kembali ke tempat duduk untuk kita tidak bertabrakan di sini. Mulai dari sebelah kiri saya, kemudian di tengah dan di sebelah kanan. Kita sambut dengan pujian yang sudah dipersiapkan.
Tuhanku, hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Membelaku dalam pencobaan, lepaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku.
Sebagai wartah kita untuk minggu ke depan, besok hari Senin doa Hana di ruangan ini mulai pukul 4 sore, dan hari Selasa ada kegiatan sektor 1 ibadah pada keluarga Ciaman Rantuliwong di Jalan Setiabudi, mengundang keluarga pastori, dilaksanakan ibadah pada pukul 18.30 atau setengah 7. Kemudian hari Rabu ibadah Pelwap atau pelayanan wanita Pantai Kosta Jemaat Eklesia di Jalan Tamrin dilakukan di gedung gereja ini pada pukul 5 sore pada hari Rabu. Kemudian hari Kamis ibadah keluarga muda yang juga kali ini dilakukan di ruangan ini pada pukul 7 malam. Lalu pada hari Jumat kegiatan pemuda remaja yang juga dilakukan di dalam gedung ini pada pukul 19.30. Dan hari Sabtu kegiatan doa puasa jemaat yang disponsori oleh sektor 7, berdoa masing-masing di rumah sejak pagi sampai sore hari. Kita kumpul kembali di ruangan ini pukul 3 sore, lalu berdoa bersama dan mengakhiri doa puasa kita bersama, lalu dilanjutkan dengan latihan pelayan altar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah minggu pertama dalam tiap bulan kita selalu mengadakan pengumpulan ekstra khusus untuk keamanan kita di gereja ini. Tapi untuk bulan ini kami alihkan kepada kegiatan Pelwap GPDI di tingkat pusat, ya, pusat di pengurus pusat atau wadah Pelwap di KP pusat, komisi pusat itu adakan kegiatan memberi santunan kepada janda-janda hamba Tuhan yang dari tahun ke tahun sudah dilaksanakan, yang biasanya diberikan dalam setahun 2 kali dalam kegiatan khusus gereja seperti perayaan Paskah dan juga Natal. Tapi untuk periode ini dirubah, hanya diberikan sekali saja tapi dalam porsi yang sama. Jadi Pelwap Pusat saudara-saudara mencoba menggali dana karena dananya cukup besar, karena jumlah para janda hamba Tuhan ini setiap tahun bertambah saudara. Berarti banyak gembala-gembala yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada juga ibu-ibu gembala yang meninggal saudara-saudara. Tapi Pelprip belum mempunyai kegiatan untuk menyantuni para duda-duda, baru janda-janda saja saudara-saudara. Kalau tidak salah tadi pagi dihitung janda yang disantuni tahun ini sudah 1043 sudah 1050 ya. Jadi tiap tahun bertambah. Dari tadi pagi mungkin saya berkelakar, perlu ada satu badan yang meneliti kenapa banyak gembala-gembala cepat pulang saudara. Mungkin karena sudah istilah dulu, kalau mau makan selalu bergumul, Tuhan berkatilah kehidupan para hamba Tuhan, sebab sering menghadapi meja kosong. Tapi sekarang saya pendengar di Sulut pernah ada perbahasaan begini,
Banyak hamba Tuhan berdoa, Tuhan mampukan kami untuk habiskan makanan ini. Padahal Amsal 23 ayat 2, ya, baca sendiri. Jadi untuk itu kita beri bantuan lagi saudara yang seharusnya untuk pengamanan kita, tapi kali ini kita untukkan untuk Pelwa Pusat untuk memberikan bantuan kepada janda-janda hamba Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian. Yang bisa memberi kita bawa ke depan, kalau yang tak dapat Tuhan memberkati kiranya. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Kita bangkit berdiri. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Haleluya. Sekali lagi, Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku. Sekali lagi, Yesus dia harapanku. haleluya. Dan kita berdiri dengan tenang di hadapan Tuhan. Sesaat hati kita naikkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kami, dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena malam ini kami telah berbuat bakti kepada Tuhan dengan jalan menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami pun mendengarkan firman-Mu yang adalah isi hati-Mu bagi kami, agar kami sebagai orang yang percaya kepadamu selalu melekatkan hati kami kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami malam ini beribadah kepadamu. Biarlah ibadah ini Tuhan sempurnakan kiranya menjadi sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, yang merupakan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang pada gilirannya berkat-Mu akan mengalir dalam hidup kami,
berkat-berkat lahiria, terutama yang rohani, untuk kami memahami kehendak-Mu dalam hidup ini, untuk kami dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan, dan membuat langkah-langkah kami teguh dalam menjalani kebenaran firman, menuju kepada hidup kekal bersama-Mu di dalam kerajaan sorga. Umat-umat Tuhan yang tidak sempat beribadah karena faktor usia yang lanjut, fisik yang terbatas, dan tidak sanggup duduk bersama kami. Tapi kami berdoa, Tuhan, mereka ada di mana? Di rumah masing-masing. Tuhan lawat mereka, Tuhan mengunjungi mereka dengan hadirat dan kuasa-Mu, Tuhan. Memberi mereka kekuatan, memberi pengharapan dan sukacita surgawi, agar kami bersama-sama selalu melekatkan hati kepada Tuhan. Yang dirawat di rumah sakit karena sakit, Tuhan jamah, kami percaya firman-Mu, Engkaulah tabib penyembuh kami. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka boleh menikmati kesembuhan dan dapat menunaikan ibadah-ibadah kami bersama, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sebagai anak bangsa, kami berdoa untuk bangsa kami yang besar, bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami, Tuhan, dengan memberikan keamanan, memulihkan perekonomian, memulihkan kesehatan masyarakat, agar kami leluasa menjalankan ibadah kami kepada Tuhan. Terutama di tahun politik ini, kami berdoa, Tuhan, seluruh hal yang dikerjakan oleh bangsa kami sehubungan dengan tahun politik ini, Tuhan kiranya menolong supaya semua dapat dilaksanakan dengan baik, terlaksana dengan baik, sehingga bangsa kami selalu dipimpin oleh orang-orang yang dikehendaki Tuhan, dan memimpin bangsa kami ke arah hidup yang lebih aman dan tentram. Terima kasih, ini doa kami kepada Tuhan. Sepanjang minggu, biar anak-anak Tuhan menunaikan tugas dan pekerjaan. Apapun yang dikerjakan, beri keberhasilan ya Tuhan. Di dunia pendidikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, supaya masa depan mereka adalah masa depan yang cemerlang, karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami malam ini, dan bila kami kembali ke rumah kami, tibakan dengan segala selamat daripada Tuhan. Jauhkan mara bahaya dan malapetaka. Itulah sebabnya dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, kekasih-kekasihku, mari kita kembali ke tempat masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, pimpinan, pengantaran, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai malam hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.